Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Izin perkenalkan, nama saya Hasrul Mutahid dari SMPN 2 Petir. Saya akan sedikit memaparkan tentang mengapa kurikulum perlu diubah. Nah, sebelum ke situ kita harus tahu dulu apa itu pengertian kurikulum. Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid. Nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Menurut Ralph Taylor, dalam bukunya The Basic Principle of Curriculum, terdapat 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, yang keempat evaluasi. Umumnya beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran atau konten, yang kedua panduan pedagogi, yang ketiga panduan asesmen. Nah, kurikulum memiliki peran. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran, sehingga guru dalam pembelajaran di sekolah itu memiliki acuan atau pegangan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kurikulum memiliki fungsi, yaitu untuk memandu dalam proses belajar murid. Mengapa kurikulum perlu diubah? Kurikulum perlu diubah sesuai dengan perkembangan zaman, karena berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan untuk menyiapkan kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Semua kurikulum itu semuanya bagus, tergantung perubahan dan tuntutan zaman. Dari kurikulum KBK, KTSP, K13, dan sekarang kurikulum Merdeka. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Maka, satuan pendidikan harus melakukan adaptasi, menyesuaikan dengan konteks dan karakteristik murid. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran tersebut salah satunya dapat menggunakan siklus pembelajaran inquiry, yaitu menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Pentingnya rasa ingin tahu murid perlu kita munculkan, kemudian digabungkan dengan obrolan atau percakapan diskusi-diskusi yang menjadi bagian dari pembelajaran. Dalam perubahan kurikulum serta pembelajaran yang terus berkembang, perlu adanya kerjasama baik dari pemerintah, stakeholder yang terkait, satuan pendidikan, guru, siswa, orang tua, masyarakat, agar tujuan pembelajaran yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik. Kalau semuanya itu bekerja sama dan sama-sama bekerja serta berkolaborasi, maka akan menghasilkan peserta didik yang baik. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.